Kalau kalian dengarkan muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkan seperti yang diucapkan gitu kan. Allahu Akbar, kita juga bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sudah pernah kita ingatkan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau lagi dengar azan di mobil, kemudian dengar radio, dengar azan, maka berhenti sebentar dari aktivitas. Walaupun mobil tetap jalan. Jawab azan itu. Karena menjawabnya bagian daripada ibadah. Pahalanya besar sekali, hanya menjawab. Dan itu hitungannya sebentar. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu memuji dan memuja Allah dengan penuh keyakinan dalam hati. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Dia tahu kalau kita memujinya, dan dia pun benar dengan janjinya bahwasanya siapapun yang memuji dan bersyukur kepadanya maka akan ditambah nikmat-nikmat. Dan di antara nikmat yang tidak bisa luput dari kita adalah Allah masih memberikan kesempatan kita hidup di Ramadan ini. Dan semoga Allah mengikhlaskan niat kita dan memberikan kita Ramadan yang banyak ke depan, maksimal yang diberikan kepada hamba-hambanya yang soleh, tentu dengan keikhlasan dan juga maksimal dalam beribadah, kesempurnaan iman, ilmu dan juga amal soleh, serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan di Rabu siang hari, biasanya pukul 13.00, tapi karena ini Ramadan tidak ada makan siang mungkin ya, jadi kita majukan di 12.30. Terlebih lagi duhur juga sekarang lebih cepat, maka sudah tepat kita mulai dengan 12.30, dan kita masih melanjutkan kitab sholat atau bahasan tentang sholat. Kita akan masuk bab 194 tentang keutamaan shaf pertama dan perintah menyempurnakan shaf pertama, meluruskan dan merapatkannya. Jadi mungkin pertemuan ini kita fokus membahas semua hadis berhubungan dengan masalah shaf. Karena di Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau ini mengangkat banyak sekali hadis. Kalau kita lihat di buku kita itu dari nomor 1089 hadis tentang shaf itu dibahas sampai hadis nomor 1103. Jadi cukup banyak hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah yang memang perlu kita jadikan sebagai tambahan dasar ilmu kita berhubungan dengan bab sholat ini. Sebelumnya kita sudah bahas tentang kedudukan sholat itu sendiri. Dan sudah kita titik beratkan bagaimana setiap muslim harus mendahulukan sholat dari semua ibadah yang lainnya. Dengan memperbaiki dan mengutamakan sholat, maka ibadah lain akan terbantukan. Dan semua upaya untuk memperbaiki karakter, memperbaiki keadaan, itu dimulai dari sholat. Di dunia akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua ibadah lain mudah kita kerjakan oleh sholat. Di akhirat pun sudah kita jelaskan hadisnya, dia adalah amal yang paling pertama dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia baik, sempurna, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, Bapak Ibu memberikan 3 hal yang sudah kami titik beratkan pada pertemuan yang lalu ya. Tepat waktunya, kayak tadi azan langsung sholat, kemudian tepat bacaannya dan tepat gerakannya, maka tentu kita akan gembira juga melihat hasilnya pada hari kiamat, karena akan maksimal angka dari balasannya di timbangan amal nanti. Maka ini perlu kita titik beratkan. Jadi jangan sholat asal-asalan saja. Yang penting saya sudah selesai sholat. Kebanyakan orang dia tidak peduli dengan kualitas sholatnya karena dia berpikir dia hanya sekedar store kewajiban. Dan seakan-akan Allah memerlukan sholatnya. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Kita yang butuh dengan sholat kita. Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan menilai keikhlasan dan bagaimana kita mengikuti ajaran dan tuntunan yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, sedikit saya ingatkan saja. Oleh karena itu sholat ini harus betul-betul kita peduli, perhatikan.
Sebelum masuk waktunya sudah mempersiapkan diri. Dan pada saat kita mulai takbiratul ihram, diperhatikan setiap huruf bacaannya, dan yakinlah setiap itu akan ada pahalanya, serta juga setiap gerakan akan ada penilaian dan pahalanya. Maka jangan asal-asalan dan jangan berikan peluang syaitan untuk masuk dan menggoda kita sehingga kita tidak khusyuk. Sekarang kita bahas tentang masalah kalau sholat berjamaah. Maka ada hal yang perlu kita perhatikan berhubungan dengan masalah shaf. Shaf berarti kita berdiri bersama-sama dengan saudara-saudara kita muslim. Tentu laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Shaf ini kalau sholat berjamaah dimulai imam sendirian di depan dan harusnya imam berada di tengah-tengah, sentral, di mana musollah itu misalnya atau masjid itu anggap bisa berisi 11 orang di dalam shaf misalnya. Maka imam berada di tengah-tengah, di belakang beliau atau imam ini orang yang pertama, di kanannya 5 dan di kirinya 5. Sehingga imam menjadi sentral. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus diperhatikan juga setiap kali isi shaf dimulai dari belakang imam ke sebelah kanan. Kalau sudah penuh baru diisi yang ke sebelah kiri. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh mengisi atau membuat shaf baru selama shaf di depan masih ada yang kosong. Maka kita harus masuk ke dalam shaf. Bahkan salah satu langkah yang termulia di muka bumi adalah melangkah menutupi shaf-shaf yang masih kosong. Dan bagi orang yang sudah terlanjur masuk dalam shaf sholat, itu dianjurkan oleh Nabi SAW untuk meringankan pundaknya. Maksudnya, kalau memang masih ada celah dan ada saudaranya yang mau masuk, kasih dia peluang. Jangan justru kita merasa, saya nggak mau sempit-sempitan. Sebenarnya bukan masalah sempit-sempitannya, tapi masalah merapatkan sholat. Merapatkan sholat dan shaf itu bagian daripada kewajiban sholat. Nanti akan kita bacakan hadisnya, gitu ya. Malah tidak boleh kalau orang berjarak. Ini biasanya ada orang karena dia bawa sejadah yang besar, terus mungkin postur tubuhnya tidak sebesar sejadahnya, dan dia maunya dia sendiri di sejadah itu. Dia tidak mau ada saudaranya muslim yang masuk bersama dia di shaf atau di dalam sejadahnya sehingga jaraknya sangat jauh. Nanti akan kita jelaskan juga bagaimana kalau ada celah antara telapak kaki kita dengan teman kita di sebelah, maka itu membuat peluang bagi syaitan masuk dan menggoda kita dalam sholat sehingga tidak khusyuk. Bahkan perselisihan yang terjadi di antara umat Islam itu bermula dari shaf yang tidak rapat. Itu juga akan kita jelaskan hadisnya berhubungan dengan masalah itu. Dan memang betul-betul harus diperhatikan. Dan shaf juga selanjutnya yang harus diperhatikan, yaitu tidak bisa hanya awal kita rapat dan lurus, tapi dari awal sampai rakaat terakhir. Jadi bukan hanya di awal saja, sehingga kalau bangun dari sujud, dari rakaat 1 ke rakaat kedua misalnya, lalu sudah tidak rapat lagi. Poin selanjutnya juga yang harus diperhatikan, yang dirapatkan adalah tumit dengan tumit. Tumit dengan tumit yang dirapatkan. Jadi tumit kita sama tumit teman dipertemukan. Sehingga orang kalau mengatur shaf, telapak kakinya itu bukan dibuka seperti ini, ya, tetapi telapak kakinya dihadapkan ke depan. Jadi bukan seperti ini, tapi tumitnya dibuka. Sehingga tumit ini rata, ya. Dan ini kalau kita lakukan, ukurannya cukup pundak kita saja. Seukuran pundak kita, begitulah kita berdiri, dan teman di sebelah juga sama, maka otomatis nanti tumit akan ketemu sama tumit. Kalau ini dilakukan, maka otomatis nanti akan bertemu betis sama betis, pundak pun bertemu sama pundak. Itu yang disebutkan dalam hadis tentang masalah merapatkan shaf. Nah seperti itu. Sehingga bertemu antara tumit sama tumit, betis sama betis, dan juga bertemu pundak dengan pundak. Nanti juga akan kita jelaskan kalau tidak salah di hadis pertama, itulah cara para malaikat mengatur shaf di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh kita merasa, saya nggak mau sentuh kaki saya sama orang di sebelah saya. Nah, ini memang peraturannya seperti itu. Ya, peraturannya seperti itu. Jadi memang kita merapatkan. Karena kalau tidak, dia akan jadi penyebab perselisihan. Dia juga akan membuat syaitan masuk dan menggoda sholat. Nah, ini juga penting diperhatikan. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah tolok ukur
saf kalau kita lagi berdiri bukan jari-jari telapak kaki depan, tetapi tetap tumit bagian belakang. Jadi kalau misalnya si A sama si B, si A ini kebetulan telapak kakinya lebih besar, si B lebih kecil. Kalau patokannya jari-jari kaki dan kita misalnya rapatkan, kita luruskan seperti ini, kalau kita lihat dari belakang, safnya tidak rapi. Kenapa? Karena memang akan maju mundur. Tapi kalau yang tumit dijadikan tolok ukur, semuanya rata, maka walaupun tidak sejajar jari-jarinya si A sama si B tadi, tetap safnya rapi. Makanya selalu patokannya tumit. Kalau saf sholat kita itu sudah ada garisnya, maka pastikan tumit kita masuk dalam saf itu. Ini bagian hal-hal yang harus diperhatikan berhubungan dengan masalah saf tersebut. Ya. Juga bagian hal yang harus diperhatikan kalau kita lagi sholat, terus tiba-tiba ada seseorang dari jemaah yang batal wudunya. Lalu dia keluar dari saf. Maka yang ada di sebelah merapat dengan temannya yang satu. Sehingga tidak ada celah. Gitu ya. Tetap harus rapat. Jangan dibiarkan celah itu kosong. Gitu ya. Jadi selalu harus rapat. Dari awal sampai akhir. Nah ini bagian-bagian hal yang harus diperhatikan berhubungan dengan masalah saf. Juga yang perlu ditambahkan dalam masalah saf. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalam masjid misalnya. Orang lagi sholat berjamaah. Kemudian kita menemukan saf sudah penuh. Tinggal kita sendiri misalnya. Kita masuk, kita harus buat saf di saf kedua. Gitu ya. Di sini dilihat, kalau misalnya di musolah yang kita sholat atau di masjid itu, karena kita rutin sholat di situ, kita sudah tahu sebenarnya jemaahnya cuma itu aja, nggak akan ada yang tambah gitu. Hampir setiap hari, saf satu sama saf kedua cuma bisa tambah satu orang. Nggak ada lagi jemaah yang datang. Misalnya sholat subuh, udah rutin itu aja, nggak ada lagi yang lain. Di saat ini yang berada di belakang menepuk pundak di depan satu orang, lalu yang di depan itu mundur. Dia menemani yang ada di saf kedua. Tapi ingat ya, kalau memang sudah tidak ada kemungkinan jemaah datang. Tapi kalau misalnya masih ada kemungkinan jemaah datang, maka kita sholat saya takbir. Nanti kan akan ada orang yang datang untuk mengisi di sebelah kanan dan kiri kita. Ya, jadi ini kalau tidak ada. Ya seperti itu. Jadi beberapa hal yang perlu kita garis bawahi dalam masalah shaf sebelum kita mulai. Ya. Dan ini sangat penting untuk diperhatikan ya. Masalah pengaturan shaf itu. Dan saya pernah sampaikan mungkin di awal-awal kelas kita berapa tahun yang lalu ya. Di sini bagaimana ada seorang insinyur dari Jerman itu masuk Islam karena shaf sholat. Dia kebetulan pulang dari proyeknya. Bukan pulang, tapi dia sedang meninggalkan proyeknya karena dia pusing. Ada 5 orang mandor yang itu pun sudah 5 orang masih kacau balau, masih belum bisa rapi menyelesaikan pekerjaan seperti yang dia harapkan gitu ya. Akhirnya dia keluar dari proyek tersebut, kebetulan hari Jumat, dan dia lihat di pinggir jalan umat Islam ada yang mengadakan sholat Jumat, dan dia sempat terjebak macet dekat situ. Dengan hikmah Allah SWT, lalu dia lihat umat Islam lagi sholat. Dan dia kagum melihat bagaimana satu orang imam mengucapkan satu instruksi, Allahu Akbar misalnya. Semuanya ikut. Tidak ada satupun yang melanggar. Begitu selesai ruku, Allahu Akbar, semuanya ikut. Gak ada yang melanggar, gak ada yang berani mendahului imam. Gitu kan. Sampai salam. Maka di situ dia pun tersentuh dan dia mengatakan ini nggak mungkin buatan manusia agama ini. Pasti ada sesuatu. Kok bisa serapi ini gitu? Apalagi umumnya kita tahu imam sama makmum tidak saling kenal. Jarang yang saling kenal. Ada yang kenal tapi jarang. Kok bisa dia sepatu itu? Maka dia mencari tahu tentang Islam sampai dia masuk Islam. Begitu juga terjadi di bulan Ramadan seperti ini. Beberapa tahun yang lalu seorang anak muda muslim mahasiswa di Amerika itu yang karena sab sholat membuat tetangganya dan teman kuliahnya beragama Katolik masuk Islam. Waktu dia lagi duduk melihat sholat Isya dan Tarawih si muslim ini di apartemennya, di TV tentunya kayak sekarang kita bisa lihat
mungkin kalau kita menjelang sahur ya, jam 2, jam 1 malam biasanya itu mulai tarawih di sana jam 9 malam, setengah 9 malam itu ya, mulai isya. Intinya dia pas lagi duduk ingin menyaksikan sholat isya dan sholat tarawih itu, ada tetangganya dan teman kuliahnya orang Katolik bertamu ke rumah, ke unit dia, ke apartemen dia. Bel masuk, disambutlah, kemudian masuk dan akhirnya duduk sama-sama depan TV. Nah, si Nasrani ini juga melihat ke arah TV itu. Lalu dia bilang, itu masjid kalian ya? Kata si Muslim, iya. Terus terjadilah pembicaraan sederhana tanpa diatur sebelumnya yang membuat nanti si Katolik ini akan masuk Islam. Si Muslim mengatakan, apa kamu tahu berapa banyak jumlah orang yang sholat di situ? Karena kelihatan orang banyak sekali. Dia bilang, ya banyak, mungkin ratusan ribu. Kata si Muslim itu jutaan jumlahnya. Karena kalau Ramadan, apalagi malam-malam ganjil, itu penuh sekali masjid ya. Sekarang Masya Allah makin ramai ya. Tahun 2030 itu Saudi mentargetkan Masjid Haram bisa menampung 30 juta jemaah. Ya, jadi perluasan terus dilakukan. Sekarang ini sudah banyak titik-titik yang dipakai saja, itu sholatnya masih sampai ke jalan-jalan gitu ya. Jadi kalau sekarang Ramadan begini, Bapak Ibu mau masuk sholat ke dalam masjid, mungkin 1 jam atau 40 menit sebelum azan, itu mungkin sudah tidak bisa dapat tempat di dalam gitu ya. Jadi memang penuh sekali. Intinya, kata si Muslim, itu jumlahnya jutaan orang. Lalu kata si Muslim, kira-kira menurut kamu, bagaimana caranya dan butuh berapa lama waktu untuk mengatur orang sebanyak ini? Kebetulan waktu itu antara azan dan iqamah. Jadi ada yang duduk, ada yang berdoa, ada yang ngobrol, masih ada yang jalan, ada yang sholat. Masing-masing orang dengan aktivitasnya antara azan dan iqamah. Kata si Nasrani ini, sulit sekali mengatur orang sebanyak ini. Maka kata Muslim, saya jamin kamu kurang dari setengah menit, semua ini bisa rapi dan patuh. Kata si Nasrani, bagaimana bisa? Kata si Muslim, tunggu ada sebentar. Kebetulan waktu itu antara azan dan iqamah. Pas iqamah, Imam Masjid Haram tampil, setelah iqamah cuma ucapin satu kata kan. Istau, luruskan saf. Yang berdiri tegak, yang duduk jadi berdiri, yang jalan masuk ke saf. Tiba-tiba rapi seketika sekian juta orang. Di hari-hari sekarang itu kalau kita lihat banyak di-upload oleh orang-orang di sana itu bagaimana rapinya saf sholat di sholat subuh, sholat duhur gitu ya. Seterusnya lah. Maka dia juga kaget. Dan si Muslim ini karena targetnya memang ingin nonton tadi, dia nggak tanggapin dulu. Lalu imam ucapin satu kata, Allahu Akbar. Semua ikut. Semua dengarin ayat yang dibaca. Tidak ada satupun yang lula-lalang, tidak ada satupun yang duduk atau ngobrol gitu ya. Mungkin ada yang jalan, tapi beberapa orang yang sedang mencari saf atau mungkin memperbaharui wudu saja. Tapi umumnya orang semua ikut. Satu instruksi lagi, ruku Allahu Akbar, semuanya ikut. Gak ada yang berani melanggar imam. Kalau kita kan sebagai muslim kita khawatir memang nanti batal sholat kita. Atau ada hadis yang mengancam orang yang mendahului imam kepalanya bisa diubah jadi kepala ya, keledai gitu ya. Maka terus begitu. Sami Allah liman hamidah, satu instruksi semuanya ikut. Allahu Akbar, sujud semua ikut. Sampai salam. Si muslim ini lagi menikmati benar sholat itu. Karena seperti biasa kita kalau lagi mau melihat itu ya. Setelah selesai salam, habis sholat isya, bubar, orang sudah mulai bubar. Kata si muslim, oh maaf tadi saya keasyikan mengikuti tontonan ini. Kebetulan kami lagi puasa, hari ini bulan Ramadan, saya lupa tadi menawarkan kamu mau minum, mau makan apa gitu. Tapi si Nasrani ini nggak nanggapin lagi penawaran makan dan minum. Dia tanya, bagaimana caranya masuk ke agama kamu? Kita si muslim, mudah sekali, cuma syahadat saja. Maka dia bilang, pandu saya ke agama kamu, karena saya yakin apa yang baru saya saksikan ini bukan buatan manusia. Jadi memang saf aja itu berefek sekali. Karena itu luar biasa itu pengaturan saf. Kemudian sholat. Mungkin bagi kita orang muslim yang biasa kita kerjakan sehari-hari, kita anggap biasa. Padahal sebenarnya
Itu luar biasa gitu ya. Itu sedikit mukaddimah dalam bahasan kita masalah saf. Sekarang kita akan masuk membahas hadis-hadisnya. Di halaman 705 ya, di bab nomor 194 kata Imam Nawawi rahimahullah, bab keutamaan saf pertama dan perintah menyempurnakan saf-saf pertama, koma, meluruskan koma dan merapatkannya. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan, 3 hal ya. Kalau di judul ini bisa digarisbawahi, menyempurnakan, itu bagian daripada perintah agama, kemudian meluruskan, ini yang kedua, yang ketiga merapatkan. Nah 3 hal itu harus diperhatikan dalam saf. Ya. Tentu habis belajar seperti ini sudah harus diubah ya. Kalau misalnya selama ini maaf Bapak Ibu, kalau sholat asal-asalan saja safnya, mau rapi, mau enggak, mau sejajar atau enggak gitu ya. Nah ini masih sering terjadi sebenarnya. Ini kan bab-bab dasar dalam sholat ya. Harusnya setiap muslim faham. Tapi subhanallah masih banyak saja kita kalau masuk masjid atau lihat orang sholat. Bahkan satu keluarga pun seringkali mereka tidak sholat berjamaah atau tidak peduli dengan safnya gitu ya. Sayang sekali padahal ini bagian daripada kewajiban sholat dan kesempurnaan sholat. Nanti akan kita jelaskan hadisnya. Baik, jadi 3 hal ya. Tolong digarisbawahi di bab 194 ini. Masalah saf menyempurnakan, itu poin 1. Yang kedua meluruskan, itu poin 2. Dan yang ketiga merapatkan. Bertemu tadi saya bilang tumit dengan tumit. Sehingga membuat betis sama betis bertemu. Sehingga membuat tentunya ya pundak dengan pundak bertemu. Baik, hadis pertama dalam bab kita ini nomor 1089 dari awal belajar, berbunyi dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Qala yutimmuna as-sufuf al-awwal wa yatarasuna fi as-saff. Rasulullah SAW keluar menemui kami, lalu kami pun maka beliau pun bersabda, tidakkah kalian bersaf sebagaimana para malaikat bersaf di sisi Rabb-nya? Maka kami pun bertanya, maksudnya para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimanakah para malaikat bersaf di sisi Tuhan mereka? Kata Nabi SAW, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama dan merapatkan barisan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini seperti biasa kita langsung saja masuk ya, untuk mengambil faedah-faedahnya. Yang pertama, kedudukan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ini sudah sering kita jelaskan di kelas hadis kita ini. Kalau ada seorang sahabat yang menceritakan kronologis kejadian hadis, maka itu kita sebutkan sebagai keutamaan beliau. Nah, di sini Jabir bin Samurah yang menceritakan kepada kita kan, satu hari kami sedang kumpul, Rasulullah datang, kemudian menyampaikan kepada kami dan terjadilah penyampaian hadis tersebut. Karena bisa saja Jabir radhiyallahu anhu langsung menyampaikan Rasulullah bersabda begini, tapi beliau menceritakan keadaan di saat itu. Mungkin bagi orang yang hadir di saat itu tidak membutuhkan informasi ini. Misalnya kita pas hadir di pengajian seperti ini, lalu apa yang sedang kita, misalnya ada yang duduk pertama, ada yang masih sholat, ada yang nanti datang. Ini sesuatu yang tidak terlalu perlu untuk diceritakan karena kita semua saling tahu. Tapi kalau ini misalnya kita ceritakan pada orang yang tidak hadir, lalu kita mengatakan tadi itu pengajian kita mulai 12.30, tadi habis sholat, ada beberapa jemaah yang sudah duduk, ada yang baru datang. Misal contoh, Ustadz memulai dengan temanya masalah pembukaan dulu sebelum membahas judul dan isi hadis. Ini mungkin dibutuhkan oleh mereka. Karena mereka jadi punya tambahan informasi. Kayak sekarang kan kita jadi tahu ternyata hadis ini disebutkan oleh Nabi. Waktu Nabi keluar menemui para sahabat, lalu beliau menawarkan, mau enggak kalian, atau tahukah kalian bagaimana para malaikat mengatur saf mereka di depan Tuhan mereka? Maka para sahabat pun bertanya, bagaimana ya Rasulullah mereka mengatur saf? Lalu Nabi SAW sampaikan tentang masalah pengaturan saf tersebut. Jadi ini sebuah kedudukan sendiri. Makanya faedah pertama dari hadis kedudukan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhum. Pelajaran yang kedua, pentingnya seorang guru menggunakan beberapa metode dan retorika dalam mengajar. Terkadang bisa langsung masuk ke poin bahasan.
terkadang butuh mungkin melemparkan sebuah pertanyaan. Terkadang mungkin ya malah memberikan peluang orang untuk bertanya. Terkadang mungkin ya memulai dengan sesuatu yang ringan misalnya. Nah seperti itulah. Di sini Nabi SAW menggunakan salah satu metode mengajar yang menarik, yaitu dengan cara kita atau Nabi SAW bertanya, apakah kalian mau tahu bagaimana para malaikat mengatur saf mereka di depan Tuhan mereka? Ini kan pertanyaan yang menarik. Sehingga menarik perhatian audiens untuk mau bertanya lebih jauh. Dan mau mempelajari lebih jauh. Karena yang mau disampaikan informasi penting. Nah seperti itulah. Kemudian yang ketiga yang bisa diambil, bahwasanya para malaikat pun mereka mengatur saf-saf mereka di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini disebutkan tentang ciri mereka kalau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memenuhi saf dulu, sudah penuh baru mereka, dan rapat semuanya, baru pindah buat saf yang kedua penuh, kemudian baru saf yang ketiga penuh, begitu seterusnya sampai saf yang terakhir. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, pentingnya kita mengatur saf sebagaimana para malaikat mengatur saf. Dalam hadis ini disebutkan dua ciri khasnya. Yutimmunas sufufal awal, mereka menyempurnakan dulu saf. Kalau masih ada kosong diisi dulu, kemudian baru dikatakan wa yatarasuna fis saf. Lalu mereka merapatkan lagi. Jadi sudah masuk di saf, penuhin dulu, habis itu mereka rapatkan. Kalau masih ada celah diisi lagi. Sampai betul-betul penuh, baru yang kedua, baru yang ketiga, baru selanjutnya. Nah seperti itu. Jadi itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama kita. Ya, hadis yang pertama ya. Baik, selanjutnya hadis kedua dalam bab kita, yaitu hadis nomor 1090. 1090. Ya. Baik, hadis nomor 1090 dari awal belajar ini urutan nomor 2 dalam bab kita, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu. Artinya seandainya orang-orang mengetahui keutamaan yang ada pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan melakukan undian, niscaya mereka akan melakukan undian. Ya, kalau tadi hadis yang pertama diriwayatkan Muslim, kalau ini muttafaqun alaih atau disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dua orang ya. Kalau muttafaqun alaih sudah pernah kita jelaskan, itu istilah dalam ilmu hadis ya, bahwasanya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan azan itu sendiri. Hadis ini pernah disinggung di bab azan ya, tapi saya ingatkan kembali. Karena kata Nabi SAW, kalau seandainya manusia mengetahui apa yang Allah janjikan, maksudnya besarnya pahala di azan. Nah ini ada 3 makna di sini dalam di azan. Yang pertama itu menjadi muazzin. Ya. Kalau seandainya orang tahu keutamaan menjadi muazzin, nah itu maknanya ya. Karena muazzin pernah kita jelaskan juga keutamaannya. Mereka adalah orang yang paling tinggi lehernya di hari kiamat, maksudnya paling dikenal gitu ya. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi muazzin panen pahala semua orang yang sholat. Karena dia yang panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah gitu kan. Karena dalam saf sholat itu yang paling besar pahalanya muazzin. Karena dia yang panggil. Baru imam, baru kemudian orang-orang yang mengajak orang lain sholat dan berada di saf pertama, baru kemudian orang yang datang sholat umumnya. Ada level-level pahalanya. Kemudian yang kedua, makna daripada kalau seandainya manusia tahu apa yang Allah janjikan di azan, selain jadi muazzin, yaitu kedua, menjawab dan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin. Kan sudah pernah kita jelaskan di bab azan itu, kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muazzin mengumandangkan azan, maka ucapkan seperti yang diucapkan gitu kan. Allahu Akbar, kita juga bilang Allahu Akbar. Ini sudah pernah kita ingatkan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau lagi dengar azan di mobil, kemudian dengar radio, dengar azan, maka berhenti sebentar dari aktivitas. Walaupun mobil tetap jalan. Jawab azan itu. Karena menjawabnya bagian daripada ibadah. Pahalanya besar sekali, hanya menjawab. Dan itu hitungannya sebentar. Ya.
Dalam riwayat lain, ucapkan seperti yang diucapkan kecuali di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan kata Nabi SAW, kemudian setelah itu bacalah salawat kepadaku, karena siapa yang membaca salawat kepadaku, maka Allah akan mengucapkan salam atau salawat kepadanya 10 kali. Lalu mintalah untukku al-wasilah, karena dia adalah sebuah tempat yang terbaik di surga. Tidak akan dimiliki kecuali satu orang saja dan aku berharap aku pemiliknya. Siapa yang meminta wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku. Dan salah satu doa habis azan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah itu istana paling mewah di surga. Itu hanya untuk satu orang saja. Ini kalau kita bahasakan mungkin tanda kutip ini persaingan nabi-nabi. Kita nggak bisa masuk situ. Makanya Nabi minta kita umatnya, ayo minta untuk saya wasilah. Siapa yang minta wasilah untukku, maka dia akan dapat pertolonganku, akan masuk surga nanti. Gitu ya. Tapi saksi bahasan kita yang sedang kita titik beratkan adalah menjawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah segera menjawab salat. Segera menjawab salat karena azan adalah komandan untuk salat. Berhentikan semua aktivitas lain. Enggak ada negosiasi apapun. Azan salat selesai. Apalagi kok cuma urusan-urusan kecil gitu ya. Hanya ngobrol sama teman. Bukan seorang dokter yang harus operasi orang. Kalau ditinggalkan bisa meninggal orang itu. Mungkin berbeda kasusnya gitu ya. Atau orang yang sedang menyelamatkan diri karena terjadi gempa bumi, banjir. Itu kasustik. Tapi kalau ibu dan bapak lagi santai di rumah, dengerin azan, nunda sholat. Kenapa? Uzurnya apa? Sementara mengerjakan di awal waktu lebih afdal daripada waktu yang kedua. Daripada waktu yang ketiga. Daripada waktu yang keempat. Beda pahalanya. Dan tidak bisa diulangi. Misalnya tadi duhur nih, ada orang dengar azan dia tunda. 20 menit, 15 menit ditunda. Sebenarnya dia bisa sholat di awal waktu. Begitu azan bisa sholat. Maka itu beda pahalanya dengan orang yang sholat di awal waktunya. Beda pahala orang yang dapat takbiratul ihram imam dengan orang yang tidak dapat takbiratul ihram. Dapatnya satu rakaat pas ruku misalnya. Beda dengan orang yang masbuk 1 rakaat. Beda dengan orang yang masbuk 2 rakaat. Dan seterusnya, beda orang yang ketinggalan sholat jamaah awal. Walaupun nanti dia sholat jamaah yang kedua. Tapi beda pahalanya. Dan masalahnya tidak bisa diperbaikin. Gak bisa kita minta, ya Allah tolong kembalikan waktu. Saya ingin ikut di rakaat pertama. Gak bisa. Maka harus jeli ya. Ini nanti yang membedakan derajat kita di surga. Kalau dosa Bapak Ibu sekalian, orang buat dosa 50 tahun, 30 tahun. Dia tobat nasuha. Misalnya 50 tahun buat dosa. Tahun 51 dia tobat nasuha, bersih dosanya. Sudah selesai. Dia bisa lepas dari hukuman, dia bisa memperbaiki keadaannya. Oke, tetapi amal soleh nggak bisa. Sekali luput misalnya, kita tadi subuh nggak sholat tepat waktu. Misalnya kita telat ketiduran, nggak bisa kita perbaiki. Dan akan beda pahala kita dengan orang yang sholat tepat waktu. Selesai. Makanya peluang ibadah ini harus jeli. Nggak bisa terulang. Ada kesempatan sedekah, ada kesempatan minta doa antara azan iqamah, ada kesempatan sholat di awal waktu. Jangan ditunda. Karena nggak bisa terulang. Sedekah saja kalau kita lihat orang miskin, jangan bilang nanti aja deh di depan. Belum tentu kita ketemu lagi orang di sana. Mungkin sedekah itu adalah amal terakhir kita. Mungkin berapa langkah ke depan kita meninggal dunia. Mungkin sholat itu yang akan kita kerjakan, sholat terakhir kita, dari mana kita tahu. Makanya Nabi SAW kadang-kadang sebelum takbiratul ihram jadi imam, beliau mengatakan, Sallu sholatal muwadda'ah. Sholatlah seperti sholat perpisahan. Anggap ini sholat terakhir. Ya, sehingga selalu kita maksimal. Nah seperti itu. Jadi harus hati-hati sekali. Ini faedah pertama dari, atau faedah kedua, faedah pertama dari hadis tentang keutamaan azan. Ya. Jadi ada 3 poin tadi ya. Apa tadi? Yang pertama, menjadi muadzin, ya, jangan lupa. Jadi kalau ibu dan bapak dikarunia anak laki-laki, ajarin azan. Bagus tuh jadi muadzin. Apalagi kalau diajar dilantunkan suaranya indah, bagus jadi muadzin. Sebutkan keutamaan-keutamaannya, gitu ya. Kalau ada beberapa ikhwah kita yang ikuti pengajian karena mereka dengar penjelasan dari kami, Masya Allah pada saat safar dengan saya biasanya mereka bilang, Ustaz,
saya mau minta tolong di masjid ini bisa nggak saya azan. Ya, coba tanya pengurus masjid, mereka izinkan silakan. Maka mereka berlumba-lumba, Masya Allah, semangat mengamalkan. Karena pernah kita jelaskan di kitab azan juga ya, kalau muadzin itu ya, semua yang mendengarkan suaranya dari manusia, jin, batu, apa saja, itu akan jadi saksi pada hari kiamat. Apalagi di masa sekarang ada mikrofon, ya, makin jauh suara bisa terdengar, itu bagus banget. Ibu dan bapak dapat pahala dari anak Anda. Ya. Dan yang kedua, tadi menjawab azan. Ingat ya, jadi harus betul-betul diperhatikan ini. Kalau ada azan didengar, jangan ditutup radionya. Jangan ditinggalkan begitu saja. Dengarin azan itu jawab. Dan yang ketiga, segera mengerjakan sholat. Ini faedah pertama dari hadis. Faedah kedua dari hadis adalah kedudukan saf pertama. Dan di sini tentunya lebih fokus kepada laki-laki. Karena laki-laki lebih ditekankan untuk sholat berjamaah di masjid dan ditekankan untuk hadir di saf pertama. Ya, tekankan selalu itu ya. Saya kalau bawa anak-anak ke masjid selalu saya tekankan itu. Saf pertama, saf pertama. Bahkan kalau saya jadi imam di ada musola dekat kantor kami, kalau anak-anak ada yang saya bawa maka saya selalu, tentu anak laki-laki, saya selalu mengatakan saya bilang abati melihat harus di saf pertama ya, maka harus di saf pertama. Habis sholat boleh main. Tapi harus hadir di saf pertama sambil kita sebutkan keutamaan. Sehingga mereka berlumba-lumba untuk itu. Ini soalnya penting sekali ya. Jangan dianggap remeh. Karena banyak orang tidak penting masalah saf pertama. Yang penting masuk sholat, udah selesai. Bahkan seringkali saf pertama itu kosong sampai iqomah. Ya. Ini kalau kita masuk di Masjid Haram, Masjid Nabawi, ini susah sekali kita dapat ini. Karena jauh sebelumnya orang sudah penuh, orang berebut semua. Gitu kan. Nah, kita harus paham masalah ini. Nah, ini poin penting tentang masalah saf pertama. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah besarnya balasan yang Allah janjikan pada azan dan saf pertama ini sampai digambarkan, dikiaskan gitu ya, dikasih gambaran. Kalau seandainya mereka tidak bisa dapat jadi muazzinnya atau jawab azan tadi atau segera mengerjakan sholat atau hadir di saf pertama bagi laki-laki. Tidak bisa mereka dapat kecuali mereka harus berundi, berlumba-lumba, maka mereka akan melakukannya. Nah ini saking besarnya gitu pahalanya ya. Kemudian hadis nomor 3 dalam bab kita dan ini 1091 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir. Sedangkan sebaik-baik saf wanita adalah yang terakhir dan seburuk-buruknya adalah yang pertama. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis yang ketiga ini memberikan jawaban kepada kita kalau ada yang bertanya bagaimana perbedaan saf antara laki-laki sama perempuan. Kalau laki-laki masuk masjid, saf pertama semua dipenuhin. Lumba-lumba di situ. Selesai penuh, pindah saf kedua. Penuh lagi baru saf ketiga. Dimulai dari imam ke kanan. Sudah penuh baru ke kiri. Ya. Tapi kalau perempuan terbalik. Saf perempuan dimulai dari yang belakang. Kemudian depannya baru paling di depan. Karena sebenarnya bagian paling depannya wanita itu tidak dihitung saf awal. Karena saf awal kan di depan. Jadi ibu gak masuk dalam persaingan saf awalnya. Karena saf awal itu di sana. Dan salah satu hikmahnya kenapa saf wanita makin di belakang makin afdal. Karena makin jauh dari saf laki-laki. Ya. Kan tidak semua masjid itu ada hijabnya. Iya. Kan tidak semua ada hijab kan gitu. Kadang-kadang cuma saf perempuan di belakang, saf laki-laki depan. Nah tidak semua laki-laki juga bisa atau memang kebetulan tertutup auratnya lengkap. Nah, kadang ada orang pakai gamis, mungkin karena dia pikir pakai gamis, dia cuma pakai celana pendek. Mungkin pada saat sujud tersingkap auratnya bisa mengganggu ya. Contoh-contoh itu salah satunya saja. Tentu bisa saja itu tertanggulangi dengan adanya hijab, adanya dinding, ya oke lah. Tapi ini salah satunya. Kalau sampai salah satu hikmahnya kenapa perempuan lebih baik di belakang, agar dia tidak terlalu dekat dengan saf laki-laki itu. Nah itu diantara hikmahnya. Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran
Yang pertama, adanya anjuran dan penekanan agar laki-laki selalu mengejar saf-saf yang pertama. Berarti ini menandakan mereka harus datang awal waktu. Nah gitu ya. Lebih cepat datang waktu. Sebelum bab 194 ini, kita sempat menjelaskan di bab sebelumnya tentang keutamaan sholat berjamaah. Dan sudah kami titik beratkan, tolong Bapak Ibu sekalian, sholat ini dikhususkan. Azan misalnya jam 12:07 kalau kita sekarang. Jadi jam 12 kurang 10 itu sudah wudu, sudah siap-siap. Azan itu sudah berdiri di saf. Nah gitu. Jadi nggak ketinggalan menjawab muazzin, nggak ketinggalan saf yang pertama, nggak ketinggalan doa antara azan iqamah, nggak ketinggalan sholat qobliyah, nggak ketinggalan takbiratul pertama imam. Coba 5 keutamaan hilang begitu saja kalau orang nanti azan baru mau wudu. Antri lagi. Akhirnya kehilangan doa mustajab antara azan iqamah, dia kehilangan saf pertama, dia kehilangan sholat qobliyah, kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Ini rugi sekali. Itu cuma permasalahan bagaimana kita memanage saja. Makanya kita titik beratkan dan saya ulang-ulangi. Semoga Allah mudahkan saya pertama mengamalkan tentunya sebelum Bapak Ibu sekalian. Ini selalu kita harus buat perhatian khusus dalam masalah sholat. Ingat kalau kita perbaiki sholat, perhatikan. Coba seminggu aja. Bapak Ibu coba perbaikin sholatnya, selalu temukan 3 hal itu ya. Tepat waktu, tepat bacaan, tepat gerakan. Coba lihat bagaimana perubahan yang terjadi. Makin sering kita jaga, makin konsisten, maka makin baik segala hal. Ya, bukan cuma masalah ibadah, urusan dunia pun insya Allah Allah akan baik. Atau perbaiki tentunya. Dari sini, faedah pertama, anjuran laki-laki selalu mengejar saf-saf pertama. Dan harus, berarti menandakan harus lebih awal datang ke masjid. Kalau di Indonesia saya lihat kasusnya sebenarnya adalah belum munculnya pemahaman dan kepedulian tentang saf pertama. Mungkin karena hadis-hadis seperti ini belum dipelajari atau belum dengar. Sehingga banyak bapak-bapak masuk masjid itu azan atau sebelum azan. Tapi mereka nyebar di belakang-belakang. Dan sudah iqamah pun mereka nggak ada yang masuk di saf pertama. Masih saling persilakan. Silakan Pak, silakan. Suruh temannya. Ini maksudnya apa? Silakan ambil pahala lebih besar. Kan agak unik gitu. Itu sering saya lihat, sering sekali. Ya, masih saling persilahkan. Dia lebih baik di saf kedua atau saf ketiga, temannya suruh maju. Ini kalau dia faham hadis ini, kan tadi dibilang kalau seandainya manusia atau kalian tahu apa yang dijanjikan di saf pertama, tidak ada cara kecuali berundi, akan berundi, itu saking besarnya pahala. Harusnya dia masuk dulu di saf pertama, ada kosong baru dia suruh orang lain. Bukan dia suruh orang lain untuk mengerjakannya, gitu kan. Ini sayang banget. Kemudian yang kedua adalah pentingnya kita juga memperhatikan bagi kaum wanita tentang pengaturan safnya. Tetap yang lebih dahulukan yang belakang, kemudian depannya dan seterusnya. Ya, ada beberapa masjid, masya Allah terapin itu ya. Biasanya kalau sudah mau iqamah, ada pengurus masjid yang menatah gitu ya. Perempuan dimulai dari belakang terus sampai ke depannya. Nah, laki-lakinya justru dianjurkan suruh isi yang di depan semua. Itu satu hal yang baik. Kalau setiap masjid punya pola ini bagus sekali, ya. Karena tidak semua jemaah itu faham, ya. Baik, hadis selanjutnya nomor 1092, tepatnya hadis keempat dalam bab kita ini, berbunyi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran faqala lahum taqaddamu fa'atammu bi atau fa'tammu bi tepatnya fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Bahwasanya Rasulullah SAW melihat kemunduran para sahabat pada saf. Maksudnya mereka masih berlihai-lihai, masih telat untuk masuk ke dalam saf mengisi, ya, tidak bergegas. Maka beliau bersabda kepada mereka, majulah dan ikutilah aku. Ayo maju dekat imam. Dan hendaknya orang-orang setelah kalian mengikuti kalian. Dan satu kaum senantiasa mundur, maksudnya tidak segera masuk di saf mengisi yang kosong, sehingga Allah juga memundurkan mereka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran pertama kedudukan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sebagaimana sudah dijelaskan tadi, karena beliau menceritakan kronologisnya. Kemudian yang kedua, yang bisa kita ambil pentingnya seorang imam peduli dengan saf makmumnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan
Nabi SAW itu tidak takbiratul ihram sampai saf makmumnya rapi semua. Gitu kan? Jadi imam tidak usah tergesa-gesa langsung takbir. Nabi SAW sering ucapkan istawu wa'tadilu, luruskan, rapatkan. Nanti ada beberapa hadis yang kita lihat begitu tegasnya Nabi mengatur saf makmum baru beliau takbir. Karena nanti di hadis penutupan dalam bab kita ini. Ini pelajaran kedua tentang pentingnya imam mempedulikan saf jemaahnya, ya. Dan kalau ada yang masih di belakang dipanggil sama dia, ayo Pak, ayo maju Pak, gitu ya. Dipanggil supaya rapat. Karena masih ada sampai hari sekarang ini kaum muslimin bahkan sudah berumur pun, itu kita sayangkan, orang berumur tuh harusnya sudah faham tentang hal-hal dasar agama begini. Itu saf masih kosong di depan, dia berdiri sendiri di belakang. Dia nggak masuk di saf. Ini pelanggaran dalam sholat itu. Ya. Tidak boleh harusnya. Kemudian pelajaran yang ketiga, adanya ya anjuran agar memenuhi saf-saf, baru kemudian buat saf baru. Makanya Nabi SAW mengatakan, penuhi, ikutin aku mendekati imam, sudah penuh baru buat yang kedua, sudah penuh baru buat yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah adanya ancaman bagi orang-orang yang sengaja menunda-nunda untuk mengisi saf. Maka Allah pun akan memundurkan mereka. Di sini banyak maknanya. Bisa Allah SWT mundurkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memundurkan rahmatnya dan segala macam hal. Ya. Tapi intinya ada ancaman bagi orang yang justru tidak mau. Kadang-kadang iqamah pun masih jalan santai, masih ya sudahlah nanti aja gitu ya. Kadang-kadang sudah takbiratul ihram masih ngobrol sama temannya. Itu sayang banget. Padahal malaikat sudah mulai mencatat pahala. Allahu Akbar imam itu sudah dicatat. Yang Allah Akbar bersama imam itu sudah dicatat. Beda dengan orang yang nanti waladhdallin baru takbir. Beda pahala. Dia kan kehilangan doa iftitah, kehilangan Al-Fatihah. Ya. Hadis kelima dalam bab kita, dan ini urutan 1093 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rasulullah SAW biasa mengusap pundak kami ketika akan sholat seraya bersabda, luruskan dan jangan berselisih sehingga hati kalian akan berselisih. Hendaknya yang dekat denganku dalam shaf adalah orang-orang yang dewasa dan berakal dari kalian. Kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada footnote di bawah di situ nomor 697 yang dimaksud dengan jangan berselisih sehingga hati kalian akan ikut berselisih, membengkokkan arah dan maksud hati kalian. Ketika itu terjadi, maka tersebarlah fitnah-fitnah dan perpecahan, serta melemahlah kekuatan Islam dan kaum muslimin. Di sini ada isyarat bahwa perbedaan lahir bisa menyebabkan perbedaan batin, maka renungkanlah. Ini kata Imam Nawawi. Bermula dari perselisihan, tidak mau dekat dengan saudaranya muslim, karena ini orang miskin, karena ini mungkin kakinya kotor, mungkin ini saya tidak kenal. Udah, itu berarti awal mula perselisihan ke dalam masalah hal yang lainnya. Nah, ini yang dimaksudkan tadi. Ini kita baru baca footnote, nanti kita akan jelaskan lebih jauh insyaAllah. Kemudian footnote selanjutnya di 698-nya, yang dimaksud dengan orang-orang yang paling dekat dengan aku dalam shaf. Nabi SAW jadi imam. Di belakang Nabi langsung, yang satu, ya di belakang Nabi yang kanan dan kirinya yang paling dekat dengan imam, itu harus orang yang paling dewasa dan berakal. Ada footnote situ dikatakan orang-orang balik, berakal dan punya keutamaan. Keutamaan maksudnya bacaan Qur'annya bagus, hafalannya banyak. Ya, makanya imam di belakangnya harus orang yang siap gantiin imam. Kalau imamnya meninggal, imamnya batal wudu, dia maju gantikan. Nah, ini kan berarti dia harus siap. Makanya nggak boleh anak kecil di situ. Ya, harus yang sudah balik, yang dewasa, dan harus orang yang memang punya keutamaan, maksudnya siap untuk menjadi imam. Nah, seperti itulah.
Baik, dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, karena beliau menceritakan kronologis daripada hadis ini, ya, bahwasanya Nabi SAW seringkali kalau sebelum salat mengusap pundak-pundak kami, maksudnya menyentuh sambil mengatakan ayo luruskan pundak-pundak para sahabat yang jadi makmum gitu ya. Pelajaran pertama, kedudukan Abu Mas'ud. Pelajaran kedua, adanya anjuran dan contoh dari Nabi SAW agar setiap imam peduli dengan saf makmumnya. Bahkan memukul atau menyentuh pundak-pundak mereka. Ayo luruskan gitu ya. Mengingatkan mereka. Bisa dengan lisan, bisa dengan menyentuh pundak makmum. Nah biasanya sih ini dibutuhkan di saf-saf awal aja. Kalau saf awal kita sudah luruskan ya, nanti saf yang kedua akan lihat, yang kedua lurus, yang ketiga akan ikut begitu. Tidak mungkin imam keliling kalau safnya sampai 100 saf misalnya. Ya, tapi yang bagian depan yang dimaksudkan di sini. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga juga dianjurkan imam mengucapkan ini. Istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan dan jangan berselisih. Maka hati-hati kalian akan berselisih. Ini diantara yang dianjurkan ya. Dan makna daripada istawu itu adalah disebutkan luruskan. Tadi sudah kita jelaskan di awal, lurus itu adalah tolak ukurnya adalah tumit kaki belakang, ya, masuk dalam shaf dan dirapatkan, dipertemukan tumit sama tumit. Itu pelajaran yang ketiga, imam mengucapkan istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil, pentingnya yang berada di belakang imam langsung dan terdekat dengan imam adalah orang-orang yang sudah balik, berakal, paling dewasa, dan juga punya keutamaan dalam Al-Quran, dalam Islam. Bacaannya bagus, hafalannya banyak, siap jadi imam. Ya. Jadi kalau imam pun salah baca, dia yang luruskan, nah gitu ya. Makanya nggak boleh sembarangan tuh kalau di masjid, menyelonong-nyelonong masuk langsung di belakang imam. Dia harus berikan kesempatan, di situ memang siapa orang yang paling pantas masuk. Tapi sebelah kanan, kalau belakang imam satu orang, kiri kanan mungkin 3 orang lah ya. Itu sudah ada orang-orang yang atau 1 orang minimal, sebelahnya nggak masalah. Kanan dan kiri diisi sama umumnya kaum muslimin. Ini pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima, yang perlunya pengaturan saf sesuai dengan urutan. Ya. Artinya sudah penuh saf pertama, kemudian baru saf yang kedua, sudah penuh benar-benar, sudah nggak ada lagi tempat, baru saf yang ketiga, seterusnya begitu. Baik, hadis selanjutnya nomor 1094. Ini hadis yang ke-6 ya, yang kita pelajari pada siang ini. Berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatis shaffi min tamamis shalah." Luruskan saf kalian, karena meluruskan saf termasuk kesempurnaan solat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam riwayat Bukhari, fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis solat. Karena meluruskan saf termasuk menegakkan solat. Dua buah riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama tentunya adanya anjuran agar imam mengucapkan ini juga. Ya, sawwu sufufakum. Luruskan saf kalian. Luruskan saf kalian. Kalau perlu diulang-ulangi. Ya. Saya kadang-kadang kalau mengimami saya bahkan ulangin. Saya mengatakan misalnya sawwu sufufakum atau istau. Saya terjemahkan lagi. Luruskan safnya. Masing-masing bertanggung jawab dengan safnya. Tumit bertemu dengan tumit. Kita ingatkan. Jadi nggak boleh imam itu tidak faham tentang fikih ini ya. Langsung saja main takbiratul ihram. Dia tidak mau tahu safnya jemaahnya rapi atau tidak. Nah ini makanya diucapkan ini. Dianjurkan imam ucapin. Dan pengucapannya ini ada tambahannya. Sawwu sufuwakum fa inna tasfiyatus shaffi min tamamis shalah. Karena meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan solat. Apa maknanya? Kalau saf kalian tidak rapi, tidak lurus, berarti tidak sempurna loh pahalanya. Nah, ya, akan ada yang kurang di situ. Kalau dalam riwayat yang lain yang keduanya, fa inna taswiyatus sufufi min iqamatis shalah. Ini lebih tegas lagi. Karena merapitkan dan merapatkan shaf bagian daripada menegakkan solat. Maksudnya kewajiban solat itu.
Ini berarti hukumnya bukan pilihan tapi wajib. Nah, ini bukan pilihan tapi wajib. Jadi imam bisa memilih ucapan-ucapan ini ya. Kalau tadi riwayat nomor 1093, istau wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubakum, luruskan dan jangan berselisih karena itu akan membuat hati kalian berselisih. Riwayat nomor 1094, sawu sufufakum, luruskan saf kalian, fa inna tasfiyatis saffi min tamamis shalah, karena meluruskan saf bagian daripada kesempurnaan salat. Riwayat Bukhari di bawahnya, fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah, karena meluruskan saf adalah bagian daripada mendirikan salat itu sendiri atau kewajiban dalam salat itu sendiri. Baik, selanjutnya hadits nomor 1095. Dari Anas radhiyallahu anhu, ini hadis berarti yang ke-6, yang ke-7 ya. Yang ke-7 yang kita pelajari. Nomor 1095 dari awal belajar berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Uqimatis salatu fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhi faqala aqimu sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhahri." Iqamat salat telah dikumandangkan, lalu Rasulullah SAW menghadap kepada kami dengan wajah beliau seraya bersabda, "Luruskan dan rapatkan saf-saf kalian, karena sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari balik punggungku." Diriwayatkan oleh Bukhari dan dengan lafadznya dan Muslim dengan maknanya. Dalam riwayat Bukhari yang lain, wa kana ahaduna yulziku ya. Yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Dan masing-masing dari kami merapatkan pundaknya dengan pundak temannya dan kakinya dengan kaki temannya. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah kedudukan Anas radhiyallahu anhu karena beliau menceritakan kepada kita hadis ini. Kemudian pelajaran yang kedua, pentingnya imam sekali lagi mengucapkan kata-kata ini dengan tujuan meluruskan dan merapatkan saf makmumnya sebelum takbiratul ihram. Riwayat ini ada ya berbeda lafadznya, yaitu aqimu sufufakum wa tarasu. Luruskan saf kalian dan rapatkan saf-saf kalian. Ada tambahan wa tarasu. Kalau tadi kan riwayat sebelumnya itu istau, sawu, itu semua artinya luruskan saja. Belum ada penjelasan masalah merapatkan. Tapi riwayat ini ada watarasu dan rapatkan. Tempelkan kaki dengan kaki. Ya, makanya di riwayat Bukhari yang di bawah tadi disebutkan bahwasanya para sahabat mengatakan kami di masa Nabi SAW itu kalau sudah masuk dalam shaf kami pertemukan pundak sama pundak dan kaki sama kaki. Jadi riwayat ini memberikan kedudukan Anas yang pertama radhiyallahu anhu, yang kedua pentingnya imam mengucapkan dan mengingatkan makmumnya agar meluruskan shaf dengan berbagai pilihan lafaz ini. Di antaranya hadis ini aqimu sufufakum wa tarasu. Ya. Pelajaran yang ketiga bahwasanya Nabi SAW diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau lagi sholat bisa lihat orang di belakang. Tidak semua orang bisa. Ini untuk Nabi Muhammad SAW saja. Jadi makanya beliau kalaupun lagi sholat, beliau bisa lihat kalau ada sahabatnya yang miring-miring safnya, atau yang keluar dari saf, atau ada saf yang kosong sekali dengar, Nabi bisa lihat. Makanya habis sholat Nabi tegur nanti. Ya. Nabi ingatkan, saya bisa lihat kalian ya dari belakang punggung saya. Ini mukjizat khusus untuk Nabi saja. Tidak semua imam bisa begitu. Ya. Hadis ke-8 dan ini urutan 1096 dari awal belajar berbunyi dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man sahabat, Bashir sahabat, maka kita bilang radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Kalian harus meluruskan saf kalian atau Allah akan menjadikan perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan anna Rasulullah SAW kana yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal kidaha hatta ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbir fara'a rajulan badiyan sadruhu minas saf. فقال عباد الله
la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Bahwasanya Rasulullah SAW biasa merapikan saf-saf kami hingga seolah-olah beliau sedang meluruskan anak-anak panah sampai beliau yakin bahwa kami memahaminya. Kemudian suatu hari beliau keluar lalu berdiri. Tak kala beliau akan bertakbir, tiba-tiba beliau melihat seseorang yang dadanya agak maju dari barisan. Maka beliau bersabda, wahai hamba-hamba Allah, luruskan saf-saf kalian atau Allah akan membuat perselisihan di antara wajah-wajah kalian. Riwayat ini langsung saja kita ambil faedahnya. Yang pertama, yaitu adanya anjuran agar imam mengucapkan juga ini. Ya. La tusawwunna sufufakum. Ini juga bisa diucapkan. Kalian harus meluruskan saf kalian. Maksudnya bukan pilihan. Ya, kalian semaunya sendiri. Silakan yang mau lurusin, silakan yang nggak mau nggak apa-apa, nggak begitu. Harus kalian luruskan dan itu wajib imam sampaikan sebelum dia takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa diambil bahwasanya siapapun yang tidak mau mengatur safnya, tidak mau bertemu kakinya sama saudaranya muslim dalam saf, pundaknya bertemu dengan pundak, ini sebab perselisihan ya, antara dia dengan saudara muslim yang lain. Artinya kalau kita mau memulai perselisihan umat Islam hilang di antara mereka, itu atur saf. Nah gitu. Mulai dari saf sholat. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya pentingnya seorang imam juga peduli dengan saf makmumnya. Di sini dikatakan Nabi SAW merapikan saf-saf seseorang di antara kami seperti atau seolah-olah beliau sedang meluruskan anak panah. Ini mungkin yang biasa memanah tahu ini ya. Kita kalau tidak nata benar-benar anak panah itu pasti meleset. Bagaimana supaya tetap tepat sasaran, kan kita harus teliti banget. Harus benar titiknya, ya harus benar tarikannya. Baru kemudian kita lepaskan tepat sasaran juga ya. Dalam kondisi kita konsentrasi. Nah baru Nabi SAW mengatur saf itu sampai seperti itu. Seperti mengatur anak panah yang mau dilepaskan dari busurnya. Nah ini menandakan bahwasanya pentingnya seorang imam peduli sekali dengan saf makmumnya. Ya. Dan di sini dikatakan sampai beliau yakin bahwa kami memahaminya. Nabi ulangi terus sampai sahabat ikut. Sampai betul-betul dikerjakan gitu ya. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa diambil, bahwasanya bolehnya seorang imam menegur kembali makmumnya. Ya, kalau misalnya dia sudah bilang luruskan, rapatkan, orang sudah mulai rapi-rapi nih. Walaupun dia sudah mau takbir, dia masih punya kesempatan untuk balik, dia lihat lagi. Kalau ada orang yang tidak mau ikut, ditegur sama dia. Bapak yang di ujung sana tolong rapikan. Itu yang Nabi SAW melakukan dalam hadis ini. Ternyata ada satu Arab Badui datang, dia lebih maju, dadanya lebih maju dari sahabat yang lain. Ya, maka Nabi langsung ingatkan. Nabi mengatakan kalian harus meluruskan saf kalian. Kalau tidak, Allah akan buat perselisihan di wajah-wajah kalian. Maksudnya kalian akan berselisih, tidak akan ketemu dalam konsep apapun. Karena saf kalian sendiri kalian tidak rapikan. Kemudian selanjutnya hadits nomor 1097. Ya. Berarti hadis ke-9 ya. Dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu beliau berkata, karena Rasulullah SAW yatakhallalu as-saffa min nahiyatin ila nahiyah yamsahu sudurana wa manakibana wa yaqul la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum wa kana yaqul inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awwal. Rasulullah SAW biasa memasuki celah-celah saf dari salah satu arah ke arah yang lainnya sambil mengusap dada dan pundak kami seraya bersabda, janganlah berselisih karena hati kalian akan bengkok. Dan beliau bersabda, sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada saf-saf yang pertama. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan. Riwayat ini langsung kita ambil faidah kedudukan Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu karena beliau menyampaikan kepada kita hadis ini. Pelajaran yang kedua, pentingnya seorang imam selalu peduli, ini diulang-ulangi, dengan rapi dan rapatnya saf makmumnya. Sampai di sini Nabi contohkan boleh jalan di antara saf. Bukan hanya di tempat imamnya. Di sini dikatakan Nabi SAW, Rasulullah SAW memasuki celah-celah saf dari satu arah ke arah yang lainnya. Gitu kan?
Sambil mengusap dada dan pundak, sahabat mengatakan, luruskan, jangan berselisih, luruskan, kamu, ini, itu, ya. Diluruskan seperti itu. Saking pentingnya. Itu sebelum sholat, sebelum menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran ketiga yang bisa diambil, bahwasanya pentingnya imam mengucapkan kata-kata ini, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ini tadi sudah disebutkan di riwayat, ya, di nomor 1093, ya. Jangan kalian berselisih agar hati-hati kalian juga tidak berselisih. Ini pelajaran yang ketiga, ya. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang ada di saf awal. Ini berarti keutamaan saf-saf awal. Yang dimaksud dengan bersalawat berarti Allah akan tambahkan rahmatnya buat mereka. Kalau salawatnya malaikat, maksudnya malaikat akan berdoa kepada Allah agar diberikan tambahan rahmat. Jadi ini keutamaan saf-saf awal. Gitu. Hadis selanjutnya nomor 1098 berarti hadis ke-10 ini, ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, aqimus sufuf wa hadu bainal manakib wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujati lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Luruskan saf kalian, ya. Sejajarkan pundak, isi semua celah dan bersikap lembutlah terhadap tangan saudara-saudara kalian, dan jangan biarkan ada celah celah untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya, dan barang siapa yang memutus saf, maka Allah juga akan memutus hubungan dengannya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Jadi dari sini kita ambil pelajaran yang pertama, pentingnya seseorang muslim peduli dengan safnya, meluruskannya, mensejajarkan dada atau pundak dengan pundak, menutup semua celah-celah, ya. Tumit tadi dengan tumit telapak kaki sehingga bertemu betisnya, bertemu pundaknya. Ini dijaga dari saf pertama sampai terakhir. Dan juga di sini ada perintah untuk meringankan buat teman-teman. Maksudnya yang mau masuk dalam saf. Jangan begitu ada orang mau masuk makin kita sikut dia supaya tidak masuk atau tidak mau kasih tempat. Nah, selama ada tempat silahkan. Kalau kadang-kadang ada orang yang faham itu, dia sentuh pundak kita supaya kita merapat. Kasih dia tempat, kasih tempat, nggak masalah. Makin rapat maka makin bagus gitu ya. Ini pelajaran pertama yang bisa diambil tentang pentingnya seseorang peduli dengan safnya. Dengan tadi metode-metode yang sudah dikatakan, diluruskan safnya, sejajarkan pundak, tutup semua celah-celah, ya, sehingga tidak ada celah antara kaki dengan kaki, misalnya pundak dengan pundak, lengan dengan lengan, dan juga berlemah lembut dengan saudara yang mau masuk dalam saf. Serta juga adanya, masih di faedah pertama, tidak membiarkan celah buat syaitan. Nah ini yang tadi sempat kita singgung di awal. Kalau ada celah antara kaki kita sama teman kita di sebelah, atau pundak sama pundak teman di sebelah, berarti ada celah syaitan bisa masuk. Dalam riwayat lain, sesungguhnya syaitan itu masuk dalam saf sebagaimana ada anak domba masuk di kelompok domba-domba yang dewasa. Biasa domba yang kalau berbulu lebat, itu kan badannya tidak sebesar kalau ada bulunya gitu ya. Kalau kita lihat di domba lagi kerumunin makanan rumput misalnya, itu kan kakinya kelihatan. Sebenarnya karena bulunya lebat, antara bulu sama bulu ketemu itu ada celah di antara kakinya. Nah Nabi SAW kasih gambaran, biasanya anak domba nyelip masuk di situ. Nah syaitan masuk dalam saf seperti itu untuk membuat tidak khusyuk dalam sholat. Kemudian pelajaran kedua yang bisa diambil, siapapun yang mengatur safnya, mengisi saf yang kosong, Allah akan menjalin hubungan baik dengan dia. Nah, maksudnya Allah akan penuhi kebutuhannya, Allah akan terima doanya, Allah akan maafkan dosanya, Allah akan berikan balasan maksimal. Itu makna semua daripada Allah akan menyambung hubungan dengannya. Dan sebaliknya, siapa yang justru memotong saf, gak mau rapat sama temannya, gak mau ngisi yang kosong di depan. Kadang-kadang orang sudah disuruh, ayo Pak maju, gak mau. Kita gak mau ngotot, saya mau di sini aja. Saya pernah temukan ada orang begitu. Semoga Allah kasih hidayah. Gak mau, kita sudah suruh gak mau, padahal masih kosong. Gitu kan. Nah orang seperti ini justru Allah akan memutus hubungan dengannya. Ini bahaya banget ini ya.
Allah putus hubungan berarti Allah tidak akan terima doanya, Allah tidak penuhi hajatnya, Allah tidak maafkan dosanya, tidak terima doanya. Ini berat banget. Baik, hadis nomor 1099 dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq wa walladhi nafsi biyadi inni la ara asyaitana yadkhulu min khalalis saf ka'annaha al-hadab." Rapatkan saf-saf kalian, dekatkan jaraknya, dan sejajarkan leher-leher. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, N-nya besar kata ganti Allah, sesungguhnya aku melihat syaitan menyelinap dari sela-sela saf seperti kambing hitam yang kecil. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Abu Daud dengan sanad sesuai dengan syarat Imam Muslim. Di situ ada penjelasan makna hadaf, dan ini bermakna kambing hitam kecil yang biasanya ada di Yaman. Nah, maksudnya digambarkan kambing yang masuk nyelip di antara, atau domba masuk di antara domba-domba yang besar tadi. Dari hadis ini kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah pentingnya seorang muslim peduli dengan safnya, dan berulang-ulang Nabi SAW sampaikan di sini, russu sufufakum. Rus ini bisa bermakna rapatkan, luruskan. Ya. Sebenarnya lebih bermakna dirapatkan, memang itu terjemahnya. Yang harus betul-betul ketemu kaki sama kaki, pundak sama pundak. Dekatkan jaraknya, jangan ada celah. Sejajarkan leher-leher, bukan berarti harus, kalau yang lebih tinggi, yang lebih pendek, bukan berarti harus sejajar semua. Maka yang tinggi dia bungkukin badannya, bukan. Tapi maksudnya adalah sejajar ini walaupun yang satu lebih pendek, lebih tinggi, tapi orang kalau lihat itu dari samping seperti dia lurus semuanya. Nah, seperti itu ya. Maka ini pentingnya seorang muslim peduli ya untuk mengatur safnya. Bahkan sebelum takbiratul ihram, kalau bisa antara makmum sama makmum saling mengingatkan. Ya, kalau kita lagi sholat ingatkan sebelah, Pak luruskan, atau Ibu luruskan safnya. Ya, kita ingatkan orang. Kalau dia dengar alhamdulillah. Tapi kalau dia ngotot nggak mau ya nggak masalah. Tidak perlu kita tertunda takbiratul ihram imam kalau dia tidak mau ingat. Tapi kalau kita sampaikan dia mau terima alhamdulillah. Yang penting jangan sampai kita tidak ingatkan gitu ya. Pelajaran yang kedua, bahwasanya syaitan itu akan masuk dalam saf dan menggoda kehusyuan salat, terutama di saf-saf yang ada celahnya. Hadis nomor 1100 dari awal belajar dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Atimus saffal muqaddam, thumma alladhi yalihi, fama kana min naqsin falyakun fis saffil muakhkhar." Sempurnakan saf terdepan, kemudian yang berikutnya. Jikapun harus ada celah yang kosong, maka itu hanya terjadi di saf yang terbelakang. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dengan sanad hasan. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya pentingnya seorang muslim peduli, dari imam dan makmum semua peduli, saf itu harus penuh, nggak boleh ada celah. Setelah penuh baru pindah di saf kedua. Ingatkan, yang jadi imam ingatkan, isi Pak itu di ujung sana masih bisa ditambah, tolong ini kakinya diluruskan, dan seterusnya. Dan bisa teman sama teman juga mengingatkan kalau sama-sama dalam saf. Dan kalaupun harus ada yang tidak rapat, ya, tidak penuh, yaitu di paling terakhir. Karena mungkin memang yang paling terakhir hanya beberapa orang saja yang datang. Maka ini pentingnya. Pelajaran pertama yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang menyempurnakan saf dan saling mengingatkan imam dan juga makmum. Maksudnya makmum sama makmum tentunya ya. Pelajaran kedua, bahwasanya bolehnya saf terakhir dalam sholat di masjid itu yang ada tidak sempurna, maksudnya tidak full. Karena memang jumlah orang mungkin tidak bisa full kalau saf yang terakhir ya. Nah seperti itu. Hadis selanjutnya nomor 1101 dari awal belajar dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah malaikatu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat pada saf-saf yang ada di sebelah kanan. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sesuai dengan syarat Muslim. Ya. Yang dimaksud di sini hadis adalah sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat pada saf-saf yang sebelah kanan. Artinya keutamaan orang yang berada di sebelah kanannya imam. Kalau ini misalnya saya imam, ini kiblat, maka di belakang saya ke kanan. Semua saf yang ke kanan ini lebih utama dari saf yang sebelah kiri. Makanya tadi di awal kita jelaskan saf itu dimulai belakang imam ke kanan semua. Sudah penuh baru kirinya. Pindah lagi saf kedua. Belakang imam kanan full baru kirinya. Begitu seterusnya. Saf yang sebelah kanan ini lebih utama daripada saf yang sebelah kiri.
Walaupun semua punya keutamaan gitu ya. Baik, dua hadis yang terakhir, hadis nomor 1102 dari Al-Bara radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yamini yuqbilu alaina biwajhi fasami'tuhu yaqul rabbi qini adzabaka yawma tab'atsu aw tajma'u ibadak." Apabila kami selesai salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ingin agar kami berada di samping kanan beliau. Beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya. Maka saya mendengar beliau berdoa, "Wahai Rabbku, lindungilah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan atau mengumpulkan hamba-hambamu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran kedudukan Al-Bara radhiyallahu anhu, karena beliau menyampaikan hadis ini kepada kita. Yang kedua, bahwasanya keutamaan orang yang ada di sebelah kanan imam. Ya, sebagaimana tadi disebutkan di hadis sebelumnya, karena para sahabat justru berlomba-lomba ada di sebelah kanan imam. Ya, Nabi SAW kadang-kadang mau ngimamin sholat, mengingatkan sholat pun balik ke sisi kanan. Ya, beliau pun kadang-kadang kalau habis sholat menghadap makmumnya, biasa beliau kanan melalui sisi kanan, beliau sisi kiri, tapi menghadap ke makmum kalau mau zikir. Tapi lebih banyak beliau dominan balik sisi kanan. Pelajaran yang ketiga, sunnahnya mengucapkan doa ini, Rabbi qini azabaka yawma tab'atsu aw tajma'u ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan atau mengumpulkan hamba-hambamu. Ini termasuk doa yang dianjurkan dibaca itu ya. Baik, terakhir hadis kita di bab nomor 194 ini nomor 03. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, "Wassitul imama wasuddul khalal." Jadikan imam itu di tengah dan isilah celah-celah saf. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, ini tadi yang kita jelaskan, imam ada di tengah-tengah. Makanya kalau kita lihat mihrab masjid itu, tempat imam pasti di sentral, di tengah-tengah. Tentu ini umumnya muslimin sudah tahu, makanya ditaruh di sentral ya. Jadi kalau mau jadi imam di sentral. Maka ini yang dimaksudkan. Dari hadis ini kita ambil pelajaran pertama, adanya anjuran agar meletakkan imam di tengah-tengah saf. Dan dia yang jadi tolok ukur, kemudian di belakangnya tadi makmum ke sisi kanan, baru kiri diisi. Begitu seterusnya. Pelajaran yang kedua adalah pentingnya setiap muslim peduli dengan menutup celah-celah saf, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi sebelumnya. Allahu a'lam. Kedepannya insya Allah kita akan masuk bab-bab banyak membahas tentang sholat-sholat sunnah rawatib. Sunnah-sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib ya. Nanti akan kita jelaskan cukup banyak babnya itu dari 195, 196, 197 terus ya. Ini berbicara tentang masalah sholat-sholat sunnah ya. Itu kalau tidak salah sampai di bab nomor 209. Jadi nanti dari bab 195 sampai 209 itu bicara tentang sholat-sholat sunnah. Nanti akan kita bahas itu tentunya insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Dan setelahnya di 210 itu khusus membahas masalah Jumat. Masalah Jumat, Allahu a'lam. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita sudah dapatkan. Dan juga Allah memudahkan kita mengisi hari-hari kita di Ramadan ini dengan maksimal beribadah kepadanya. Dan diberikan pahala yang sempurna. Dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang paling banyak mendapatkan peluang-peluang pahala, rahmat, pengampunan bulan Ramadan ini. Dan diberikan Ramadan-Ramadan yang banyak ke depannya. Kalau ada benar dari Allah maka silakan diambil dan diamalkan. Kalau dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.